Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd fa insyaallah ta'ala fi hadzal yaumus sabt al-thamin ashar min syahri Rajab sanata alf wa arba'imi'ah wa sittah wa arba'inil hijrah nuwasil qira'atana fi tafsir suratil Baqarah. Kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir surat Al-Baqarah karya Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, kita masih saja pada tafsir ayat 37 surat Al-Baqarah. Kisah Nabi Adam. Nah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengakui dosanya dan meminta kepada Allah ampunan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat beliau. Nah, kita telah menyelesaikan tafsir ayat 37. Kemudian kita lanjut pada ayat 38, 39. Namun kemarin sudah dibaca sebagian dari tafsir ayat 38 di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah untuk turun dari surga. Nah, kemudian Allah sebutkan bahwasannya akan datang petunjuk dariku yang berupa rasul dan juga kitab. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya akan datang petunjuk kepada as-tsaqalain, jin dan juga manusia, yang berupa rasul dan juga kitab. Nah, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, itu dengan cara beriman kepada Rasul, kepada kitab. Nah, beriman kepada para Rasul Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, wahtada bihim. Nah, juga menjadikannya sebagai petunjuk. Bitasdiqi jami'i akhbarir rusuli wal kutub. Membenarkan seluruh kabar para rasul dan juga kitab-kitab yang mereka bawa. Dan juga dengan cara imtithal alil amri, melaksanakan perintah serta menjauhi ijtinab an-nahi. Nah, itu namanya ittaba'a hudai, mengikuti petunjuk. Balasannya apa? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka balasannya adalah orang tersebut tidak akan mendapatkan ketakutan dan juga mereka tidak bersedih. Nah, kita lanjutkan wa fil ayatil ukhra faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Nah, di dalam ayat yang lain, nah, di kisah yang sama terkait Nabi Adam itu disebutkan juga famanittaba'a hudaya. Barang siapa yang mengikuti hidayahku. Nah, ini dengan cara tadi membenarkan kabar, menjalankan melaksanakan perintah, menjauhi ijtinab linnahi, menjauhi larangan, mengikuti petunjukku maka balasannya yadillu wala yashqa. La yadillu wala yashqa. Tidak akan tersesat dan tidak akan apa yashqa sengsara, celaka demikian. Farattaba ala tibai hudahu arba'atu asya'a. Nah, maka ini alat tibai ya karena ada huruf jar. Dia sehingga menjadi isim jar. Maka Allah Subhanahu wa taala rottaba menyebutkan nam akibat dari ittiba al-huda, ittibai hudahu. Akibatnya mengikuti petunjuk hidayah Allah arba'atu asya. Ada 4 perkara. Nah, nafyul khaufi wal huzni. Ini yang pertama dan yang kedua yang ada di dalam surat Al-Baqarah ini. Nafyul khaufi wal au hazani wal hazan.
Penafian rasa takut dan juga rasa apa kesedihan. Nah, ini di surat Al-Baqarah. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Naam. Wal farqu bainahuma annal makruha in kana qad madha ahdatsal hazana wa in kana muntadharan ahdatsal khaufa. Naam. Apa perbedaan al-khauf dan al-hazan? Al-hazan ini rasa takut atau dan rasa kesedihan perbedaannya apa? Ya, ini kedua-duanya ini sama-sama sesuatu yang tidak disukai. Maka disebutkan nasihat di perbedaan keduanya, rasa takut dan rasa sedih. Bahwasannya kalau sesuatu yang makruh, yang tidak disukai itu qad madha, telah berlalu, maka itu akan menyebabkan al-hazan, kesedihan, menyebabkan ahdatsa al-hazan. Ini jika sudah berlalu. Namun kalau belum berlalu, muntadharan, nah itu apa namanya ditunggu. Ya, ini akan datang. Itu akan menyebabkan al-khauf, rasa takut. Ahdatsal khaufa, menyebabkan rasa takut. Ini perbedaan khauf dan juga hazan. Yang mana keduanya sama-sama hal yang tidak disukai, al-makruh. Fanafahuma amman ittaba'a hudah. Maka keduanya kesedihan dan juga apa namanya ini al-khauf, ketakutan, itu Allah Subhanahu wa taala nafikan. Nah, mana tadi? Allah Subhanahu wa taala nafikan dari orang-orang yang amanittaba'a hudahu, orang yang mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga sesuatu yang tidak disukainya di masa lalu, nah, itu dia tidak merasa al-hazan, dan juga sesuatu yang akan datang yang tidak disukai dia tidak merasa al-khauf. Wa idzan tafiya wa idzan tafaya intafa hasala didduhuma wa huwal amnu at-tammu. Nah, dan jika keduanya sudah dinafikan, intafa ya, ternafikan, sudah tidak ada pada diri seseorang, maka bagaimana hasala didduhuma wa huwal amnu tam? Maka nam akan muncul didduhuma, lawan lawan dari pada al-khauf dan juga al-hazan ini. Yaitu adalah al-amn at-tam, yaitu keamanan yang sempurna. Orang sudah tidak sedih, tidak takut, maka dia akan merasakan al-amn at-tam ini. Wa kadzalika nafyud dhalali wasyaqai amman ittaba'a hudah. Nah, dan demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala atau penafian ad-dhalal, kesesatan, dan juga asyaqa, ya, penderitaan, kesengsaraan bagi orang yang mengikuti hidayah Allah. Nah, ini tadi akibat yang empat. Pertama, penafian khauf dan hazan dalam surat Al-Baqarah. Kemudian di ayat yang lain, ini surat Toha, penafian ad-dhalal wasyaqawah atau apa tadi? Wasyaqa. Nah, penafian kesesatan dan juga kesengsaraan dari orang yang mengikuti hidayah Allah. Maka jika intafa ya keduanya ternafikan, sabata dhidduhuma, kelawan daripada keduanya, nam akan muncul. Nam sabata akan tetap. Nam akan terjadi kebalikannya. Wahwal huda was sa'adah, yaitu apa kebalikan dari ad dan juga kesengsaraan.
Kebalikan dari ad-dhalal adalah al-huda. Kesesatan kebalikannya adalah petunjuk, hidayah. Demikian pula asyaqa kebalikannya adalah as-sa'adah. Kebalikan dari kesengsaraan adalah kebahagiaan. Akan mendapatkan hidayah dan juga kebahagiaan bagi orang-orang yang ittaba'a huda. Orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara apa kemarin itu? Ijtinabun nahi, menjauhi larangan. Larangan Allah. Juga imtithal amr, al-imtithal lil amr, melaksanakan perintah-perintah Allah wa tasdiq, membenarkan akhbar rusul, membenarkan berita-berita para rasul dan juga yang ada pada kitab-kitab yang mereka bawa. Nah, ini akan mendapatkan empat hal ini. Faman ittaba'a hudah hasala lahul amnu wa sa'adatu na'am ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah wal huda wantafa anhu kullu makruhin minal khaufi wal hazani wal huzni juga bisa sepertinya wadhalali wasyaqai. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, hudahu petunjuknya, maka dia akan mendapatkan al-amn, hasala akan muncul lahu bagi dia. Apa itu al-aman? Rasa aman. Dia akan mendapatkan rasa aman. Nah, dan juga kebahagiaan dunia maupun akhirat. Dan juga dia akan mendapatkan hidayah. Nah, ini empat perkara tadi. Al-aman, yakni diddu nafi atau diddul khawfi wal hazan. Kemudian as-sa'adah dan wal huda. Ini yang barusan. Nafiyud dalal wasyaqa. Nah, ini bagi orang yang mengikuti hidayah Allah akan mendapatkan perkara-perkara ini. Wantafa anhu kullu makruhin minal khawfi wal huzni wad dalali wasyaqa. Dan akan ternafikan darinya orang yang mengikuti hidayah Allah segala hal yang makruh, yang tidak disukai, ternafikan. Ya berupa al-khauf, ketakutan, rasa takut, rasa sedih, berupa kesesatan dan juga kesengsaraan. Ini semua intafa, ternafikan. Fahasala lahul marghubu wandafa'a anhul marhubu wa hadha aksu man lam yattabi' hudahu fakafara bihi wa kadzdzaba bi ayatihi. Ini adalah kebalikan atau fahasala lahul marghub sehingga dia memperoleh apa yang dia inginkan dan dia terhindar dari apa yang dia almarhub yang dia takutkan. Nah, ini keadaan orang yang mengikuti hidayah Allah, ittaba'a hudahu. Wa hadza aksu man lam yattabi' hudah. Ini adalah kebalikan dari orang yang tidak mengikuti hidayahnya. Orang yang ingkar, yang kafir, yang kadzdzaba bi ayati, mendustakan ayat-ayatnya. Nah, bagaimana keadaan orang yang seperti ini? Faulaika ashabun nar. Maka mereka-mereka itu ashabun nar adalah penghuni neraka wal billah. Ai al-mula na'am mulazimuna laha mulazamatas sahibi li sahibihi. Nah, yaitu mereka al-mulazimuna laha
Nah, mereka yang selalu menyertai bersama. Nah, ashab ini kan ashab penghuni-penghuni neraka, yakni yang orang-orang yang mulazimun senantiasa berada di sana laha di neraka. Mulazamata sahibi li sahibihi. Seperti halnya seorang sahib, seorang teman yang selalu bersama dengan temannya. Ashab, teman-teman neraka. Ini kalau diterjemahin ashab, ini adalah teman-teman. Sahib li sahibihi. Nah, dia selalu bersama dengan neraka ini. Masuk kekal di dalamnya. Wal gharimi li gharimihi. Seorang al-gharim, apa istilahnya, yang punya utang dengan orang yang diutangi. Selalu mulazamah bersama di di apa istilahnya? Nam, selalu bersama. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya, fiha annar. Mereka khalidun, kekal di dalam neraka. Billahi min dzalik. Nah, ini tafsir ayat 38 39. La yakhrujuna minha. Ini ayat ke-39. Mereka ashabun nar, para penghuni neraka, la yakhrujuna minha, tidak dapat keluar dari neraka. Naam, khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Wala yafturu anhumul adzab wala hum naam yunsarun. Mereka naam tidak, atau al-adzab, azab di sana di dalam neraka, la yaftur, tidak akan lepas, tidak pernah berhenti, anhum, dari mereka, selalu diadab demikian di dalam neraka. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan bisa ditolong atau tidak ditolong, para penghuni neraka. Wa fi hadhil ayati wa ma asbahaha inqisamul khalqi minal jinni wal insi ila ahli sa'adati wa ahli syaqawah. Nah, di dalam ayat-ayat ini atau ayat-ayat yang serupa dengannya, ini terdapat pembagian inqisamul khalqi, pembagian makhluk dari kalangan jin dan juga manusia. Pembagian ila ahli sa'adati wa ahli syaqawah, menjadi golongan orang-orang ahlus sa'adah yang mendapat kebahagiaan, golongan kebahagiaan, dan juga golongan kesengsaraan. Jadi ada dua golongan, ada dua enam bagian, ahlus sa'adah wa ahlus syaqawah. Ini dalam ayat-ayat yang seperti ini. Wa fiha sifatul fariqaini wal a'mali awal a'malu al mujibatu lidzalik. Dan juga di dalamnya terdapat sifat-sifat, ciri-ciri kedua golongan tersebut. Nah, jadi dijelaskan juga apa sih yang menyebabkan mereka jadi ahlus sa'adah dan ahlus syaqawah tersebut. Disebutkan ciri-ciri atau sifat-sifat kedua golongan tersebut. Nah, dan juga terdapat al-a'mal. Disebutkan pula amalan-amalan yang al-mujibah, yang mengharuskan, nah, yang mengantarkan pada hal tersebut. Nah, pada ahlu syakawah, amalan-amalan yang mengarahkan pada ahlu syakawah atau malah mengarahkan menjadi ahlu sa'adah. Wa annal jinna kal insi fit thawabi wal iqabi kama annahum
mithluhum fil amri wan nahyi. Juga di dalam ayat ini bisa diambil pelajaran bahwasannya al-jin, kaum jin, itu seperti kita manusia, kal insi, seperti manusia. Dalam hal ats-tsawab wal iqab, dalam hal mendapat balasan, dan juga dalam hal iqab, hukuman, siksaan. Nah, ini kaum jin. Sebagaimana juga mereka seperti manusia, seperti kita, fil amri wan nahyi, dalam hal perintah dan larangan. Nah, sehingga mereka sama-sama diperintahkan sholat, zakat, nah, larangan berbuat syirik dan lainnya. Ini kaum jin. Tsumma syara'a ta'ala yudzakiru bani Israila ni'amahu alaihim wa ihsanahu. Faqal ya bani Israil adhkuru. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memulai menyebutkan atau mengingatkan kepada Bani Israel, mengingatkan apa? Ni'amahu, nikmat-nikmatnya atas mereka, Bani Israel. Memulai mengingatkan juga ihsanahu, apa namanya, kebaikan. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Nah, insya Allah taala kita lanjutkan pembacaan ayat 40-43 surat Al-Baqarah 6 serta tafsirnya pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya demikian pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai ahlus sa'adah dan juga memberi kita taufik dan hidayah untuk bersifat seperti sifat-sifat mereka dan juga beramal seperti amalan-amalan atau amalan-amalan yang mengantarkan pada as-sa'adah. Serta semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari golongan ahlus syaqawah. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi